Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang ya kita semua rasain tiap hari, emosi. Tapi kita akan lihat dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya, yaitu dari dalam otak kita sendiri. Kita akan bedah ilmu syaraf di balik kecerdasan emosional. Pernah nggak sih ngerasa emosi itu datangnya lebih cepat dari pikiran? Tahu-tahu udah marah, cemas, atau seneng banget, bahkan sebelum kita sempat mikir, kenapa ya? Rasanya tuh kayak ada saklar di dalam diri yang tiba-tiba keklik gitu aja. Nah, ini nih yang gila. Informasi di otak kita itu bisa melesat dengan kecepatan lebih dari 560 km per jam. Cepet banget kan? Tapi anehnya, kadang emosi kita terasa jauh lebih instan dari itu. Jadi, ini poin pentingnya. Kalau kamu sering merasa kewalahan sama emosi, itu bukan berarti kamu lemah atau gagal. Sama sekali bukan. Itu justru fitur bawaan dari desain otak kita. Yuk kita bedah bareng-bareng desain yang luar biasa ini. Oke, sebelum kita nyelam lebih dalam ke isi kepala kita, ayo kita samain persepsi dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kecerdasan emosional itu? Jadi gini, ini bukan soal menekan perasaan atau harus selalu baik-baik saja. Bukan, ini lebih ke gimana kita bisa membaca emosi kita sebagai data. Yap, data. Informasi berharga yang membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas. Nah, menurut psikolog Daniel Goleman, ada 5 pilar utama. Dan ini tuh kayak ngebangun rumah. Fondasinya yang paling dasar, itu kesadaran diri. Jelas kan, kita nggak bisa ngatur sesuatu yang bahkan kita nggak sadari. Nah, dari situ, baru deh kita bisa bangun pilar-pilar lainnya. Ngatur diri, motivasi, empati, sampai akhirnya jago dalam bersosialisasi. Dan ini gambaran yang jelas banget gimana bedanya di kehidupan nyata. Orang dengan EQ tinggi itu cenderung lebih reflektif dan adaptif, sementara yang EQ-nya rendah seringkali terjebak dalam pola reaktif, nyalahin orang lain, dan susah ngebangun hubungan. Coba deh direnungin, kita lebih sering ada di sisi mana ya? Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru, pertarungan internal yang terjadi di dalam kepala kita setiap saat. Yuk kita kenalan sama 2 pemain utama yang ngendaliin respon emosional kita. Oke, ayo kita bedah ini. Bayangin ada 2 tokoh utama di otaknya. Pertama, amigdala. Ini alarm primitif kita yang super cepat. Kerjanya cuma satu, deteksi ancaman. Titik. Kedua, korteks prefrontal atau PFC. Ini CEO kita yang tenang dan logis. Dia lebih lambat dan mikirin tujuan jangka panjang. Nah, disinilah pertarungan utamanya. Kecepatan insting melawan kebijaksanaan. Nah, inilah dia biang keroknya. Pembajakan amigdala. Ini istilah keren buat momen di mana pemicu emosi itu kuat banget, sampai-sampai si alarm panikan tadi langsung ngambil alih kendali, ngebajak otak kita, dan si CEO yang rasional sama sekali nggak dikasih kesempatan bicara. Analogi ini pas banget kan? Jantung jadi deg-degan, napas jadi pendek, dan kita nggak bisa mikir jernih. Semua gara-gara ancaman yang dirasakan, bukan ancaman yang nyata. Buat amigdala, komentar pedas dari teman itu sama bahayanya kayak ketemu macan tutul. Dan ini bagian yang paling bikin lega. Mengalami pembajakan amigdala itu bukan tanda kelemahan pribadi. Itu cuma sistem operasi kuno yang didesain buat sabana Afrika yang sekarang harus ngadepin macet di jalan dan deadline kerjaan. Ini mengubah fokus kita dari nyalain diri sendiri, jadi nyari cara buat ngelolanya. Jadi, kalau kita punya hardware kuno ini, apa kita terjebak selamanya? Tentu enggak. Sekarang kita sampai di titik balik pembahasan kita. Sebuah prinsip ilmiah yang ngasih kita harapan besar. Ungkapan ini ngerangkum salah satu penemuan paling revolusioner dalam ilmu saraf. Intinya, setiap kali kamu mikir atau ngerasain sesuatu, sekelompok sel otak bakal aktif barengan. Makin sering kamu lakuin itu, makin kuat koneksi di antara mereka. Nah, inilah yang disebut neuroplastisitas. Otakmu itu bukan batu yang udah terpahat, tapi lebih kayak tanah liat yang dinamis. Otak terus-menerus dibentuk oleh pengalaman, pikiran, dan tindakan kita. Nggak peduli berapapun umur kita. Dan inilah pesan utamanya. Ini berarti kamu bisa secara sengaja melatih otakmu. Kamu bisa memperkuat koneksi antara si CEO yang bijak dan si alarm yang reaktif. Kecerdasan emosional bukanlah sesuatu yang kamu punya atau nggak punya. Ini adalah sesuatu yang kamu latih. Baiklah, sekarang kita udah paham teorinya. Ayo kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana cara kita beneran nge-gym buat otak? Berikut ada 3 alat berbasis sains yang bisa langsung kamu pakai. Kita akan bahas 3
3 teknik ampuh, mindfulness atau kesadaran penuh untuk latihan jangka panjang, pembingkaian ulang kognitif untuk mengubah perspektifmu, dan pernapasan strategis sebagai alat P3K saat krisis emosional datang. Latihan kesadaran penuh, kayak meditasi, itu secara harfiah kayak latihan beban buat otakmu. Penelitian nunjukin kalau latihan ini secara fisik bisa ngurangin reaktivitas amigdala, bikin si alarm gak gampang panik, dan di saat yang sama, nebelin korteks prefrontal, jadi si CEO punya kendali lebih besar. Selanjutnya, pembingkaian ulang kognitif. Ini adalah tindakan sadar untuk mengubah narasi di kepala kita. Waktu kamu ubah pikiran dari yang negatif jadi lebih konstruktif, kamu lagi secara aktif menggunakan si CEO untuk ngirim sinyal tenang ke si alarm. Kamu lagi melatih otakmu untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir, ini alat daruratmu. Pas kamu ngerasa pembajakan amigdala mau terjadi, coba deh teknik pernapasan kotak ini. Napas yang lambat dan terkontrol, itu ngaktifin sistem saraf istirahat di tubuh kita, yang ngirim sinyal kuat balik ke otak kalau bahaya udah lewat. Ini cara paling cepat buat matiin alarm secara real time. Jadi pada akhirnya pesannya simple tapi dalam banget. Kamu tidak dikendalikan oleh sirkuit otakmu. Lewat perhatian yang sadar dan latihan yang konsisten, kamu punya kekuatan luar biasa untuk membentuk kembali pikiran dan respons emosionalmu. Pertanyaannya sekarang bukan apa aku bisa berubah, tapi bangunan seperti apa yang ingin aku ciptakan di dalam pikiranku mulai hari ini.